Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Ardana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang bertopik pengembangan sumber daya manusia. Adapun definisi dari pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan kompetensi karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik, serta mampu menghadapi tuntutan pekerjaan di masa depan. Menurut Hasibuan 2019, pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Siagian 2018, pengembangan sumber daya manusia adalah investasi organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pegawai agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan kerja dan teknologi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Melalui program pengembangan, karyawan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang mendukung pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Karyawan yang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja lebih efektif dan efisien sehingga produktivitas meningkat. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan organisasi di masa depan. Pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi menyiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi perubahan teknologi dan persaingan. Yang keempat, mengembangkan karir karyawan. Program pengembangan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan jenjang karirnya. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan merasa dihargai karena diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang keenam, meningkatkan daya saing organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu organisasi mencapai keunggulan dalam persaingan. Adapun jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas saat ini. Contohnya, pelatihan penggunaan komputer, pelatihan pelayanan pelanggan, dan pelatihan penggunaan teknologi baru. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan bertujuan meningkatkan pengetahuan yang lebih luas guna mendukung pengembangan karir jangka panjang. Contohnya, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti seminar atau workshop, dan mengikuti sertifikasi profesi. Yang ketiga, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah upaya membantu karyawan mencapai posisi atau jabatan yang lebih tinggi sesuai kemampuan dan prestasi kerja. Contohnya, promosi jabatan, perencanaan karir, dan program calon pemimpin. Yang keempat, pembimbingan langsung atau coaching. Pembimbingan langsung merupakan proses pengarahan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Contohnya, supervisor membimbing karyawan baru dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, pendampingan atau mentoring. Pendampingan dilakukan oleh pegawai yang lebih berpengalaman kepada pegawai yang lebih baru untuk membantu pengembangan kemampuan kerja. Contohnya, manajer senior mendampingi calon manajer. Yang keenam, rotasi kerja. Rotasi kerja adalah pemindahan karyawan ke bagian lain dalam organisasi untuk memperluas pengalaman dan wawasan kerja. Contohnya, karyawan di bagian pemasaran dipindahkan sementara ke bagian operasional. Adapun manfaat dari pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, manfaat bagi karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, menambah pengalaman dan wawasan, membuka peluang promosi jabatan, meningkatkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, manfaat bagi organisasi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas hasil kerja, mengurangi kesalahan dalam pekerjaan, menyiapkan calon pemimpin organisasi, meningkatkan daya saing organisasi, dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah studi kasus mengenai pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di PT Telkom Indonesia. Dari berbagai jenis pengembangan sumber daya manusia, jenis yang dipilih dalam studi kasus ini adalah pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan merupakan metode pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Adapun latar belakang dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat
menuntut perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, PT Telkom Indonesia melaksanakan berbagai program pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan internal perusahaan yang dikenal dengan nama Telkom Corporate University. Beberapa program yang dilaksanakan oleh PT Telkom Indonesia antara lain: pelatihan kompetensi digital, yaitu pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan dalam menggunakan teknologi digital. Pelatihan kepemimpinan untuk mempersiapkan calon pemimpin perusahaan. Pengembangan kemampuan manajerial, yaitu kemampuan mengelola pekerjaan, tim, dan organisasi. Pembelajaran berbasis sistem daring atau online melalui platform pembelajaran perusahaan. Program pengembangan karir dan pengembangan talenta karyawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadan dan Julianda 2024, PT Telkom Indonesia menerapkan pengembangan sumber daya manusia secara terencana melalui perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja karyawan. Program tersebut memberikan manfaat berupa meningkatkan kompetensi karyawan, meningkatkan kualitas kerja, membantu karyawan mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi tantangan bisnis, mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Analisis studi kasus. Studi kasus PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan merupakan bentuk pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting dalam era digital. Melalui program pelatihan yang berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Kesimpulan dari studi kasusnya yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di PT Telkom Indonesia terbukti mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja karyawan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan menjadi salah satu metode pengembangan sumber daya manusia yang efektif dalam mendukung keberhasilan organisasi. Ini adalah beberapa referensi yang saya ambil dalam menyusun materi dengan topik pengembangan sumber daya manusia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.